kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Yaitu catatan khotbah saya ketinggalan. Saya bilang, bagaimana saya bisa khotbah Tuhan? Sekarang kamu dites. Kamu khotbah dari kertas atau kamu khotbah dari hatimu yang sudah ditulisi dengan Roh Kudus tadi. Nah, saya percaya saudara juga begitu. Kalau sudah dengar firman Tuhan begitu antusias, itu berarti hati saudara terbuka lebar. Tapi kalau sudah dengar dengan layu, ya dengan banyak pikiran, itu berarti saudara belum menang. Saya mau buka kitab Wahyu pasal yang terakhir, yaitu pasal 22. Tepat juga hari ini sebetulnya terakhir saya jelaskan kitab Wahyu, kecuali kalau Tuhan memberikan tambahan-tambahan. Ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah. Aku datang segera. Bukan cuma aku datang, tapi aku datang segera. Bukan cuma aku datang segera, tetapi sesungguhnya. Salah sebab. Sesungguhnya. Apa Yesus itu kalau berbicara mesti ditambahi sesungguhnya. Kok kayak dia itu suka berdusta. Tidak bisa dipegang janjinya. Ini kata sesungguhnya untuk menunjukkan bahwa betul-betul anak manusia itulah Yesus segera akan datang kembali. Ini memberikan akses, memberikan aksen, tekanan bahwa ini tidak main-main. Ayat ini betul-betul akan segera digenapi. Dan nanti pada saat itu ada banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan, banyak pelayan Tuhan akan menangis berteriak-teriak sebab tidak dibawa naik pada waktu Yesus datang kembali. Bukankah aku juga berbakti ya Tuhan? Bukankah aku juga pelayan, sibuk
pekerjaan Tuhan, gereja, masa aku sekarang ditinggalkan? Saudara, pandangan Tuhan, penilaian Tuhan terhadap kita beda dengan penilaian Tuhan terhadap kita di gereja. Di gereja kita bisa seperti malaikat, di luar gereja kita bisa seperti malaikat al-maut. Tapi saya harap tidak di sini ya. Aku datang segera, sesungguhnya. Jadi jangan ragu-ragu. Jangan goyah. Ya ini sungguh atau tidak ya? Ya atau tidak? Ya, atau sungguh ya? Di sini sudah jelas ayat 7. Sesungguhnya. Katakan sama-sama. Apa sesungguhnya? Aku cancel. Kayak Garuda cancel. Tidak ada canceling di sini. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang kuncinya cuma satu, menurut. Kita bisa paham belajar di sekolah teologi tentang kitab Wahyu. Tapi kalau tidak menurut, firman-firman itu tidak sampai merubah hidup kita, maka itu masih belum disebut orang yang berbahagia. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang menuruti, sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang menuruti dan tidak ada dan. Cuma satu, menuruti. Sulit masuk surga? Gampang sekali. Lebih gampang daripada masuk neraka. Ya, berbahagialah orang yang menuruti. Kalau Tuhan lihat hati saudara dan hati saudara ada roh penurutan, ini orang sudah bisa masuk surga. Sesuai dengan firman Tuhan di sini. Sesungguhnya, artinya aku tidak main-main. Aku datang segera. Berbahagialah siapa? Orang yang menuruti perkataan-perkataan Alkitab ini. Jadi ada berapa kunci untuk kita bisa masuk kota Yerusalem baru? Satu, cuma satu, yaitu menurut. Hati itu sebelum menurut, ya diremas-remas lebih dulu, dikasih air, dihancurkan. Jadi setengah lumpur, baru setelah itu dibentuk apa saja, dibentuk copek-copek, dibentuk ini itu bisa jadi semua. Sesuai dengan keinginan daripada si pembuat. Tapi kalau keras, tanda lihatnya masih keras, kering, ya setiap kali mau dibentuk, pecah. Lain kali mau dibentuk lagi, pecah lagi. Keras. Karena keras. Ya, jangan salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan saya kok begini? Salahkan diri kita sendiri. Itu lebih baik. Itu ada hasilnya daripada kita mempersalahkan Tuhan. Percaya? Jadi sangat penting sekali. Berbahagialah orang yang menuruti. Kata menurut ini juga di dalam pengkhotbah dikatakan akhir dari kata-kata adalah apa? Coba kita baca. Pengkhotbah 12. Pengkhotbah 12 ayat 16. 13. Akhir kata sekali-sekali saya minta nanti saudara mengajar, saya duduk di situ. Akhir kata dari segala yang didengar ialah. Nah, di sini dikatakan apa? Akhir kata. Tadi di dalam Wahyu
kunci kata atau kata kunci terakhir. Di sini dikatakan akhir kata dari segala yang didengar, yaitu apa? Takutlah akan Allah. Takut akan Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Setiap orang, tidak peduli dia seorang pendeta, pelayan, diakones, diaken, dan sebagainya. Ya, ini kewajiban saya juga. Kewajiban keluarga saya juga. Bukan karena saya pendeta kemudian saya diberikan kebebasan. Tidak. Bukan karena saya anak pendeta dulu kemudian saya bisa berbuat segala sesuatu. Ya, melanggar, tidak. Tetap di sini dikatakan karena ini adalah kewajiban. Katakan sama-sama, kewajiban. Kewajiban siapa? Setiap orang. Ya, coba dihafal. Nanti hari Jumat yang akan datang atau tahun baru, saya minta saudara itu berdiri, hafalkan. Kalau hafal aja enggak bisa, apalagi melakukan. Ya, jadi saudara menghafal, menulis, itu semua tidak cukup tanpa disertai menuruti perkataan-perkataan yang tertulis di dalam kitab Wahyu ini. Ya, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi tidak cukup hanya mendengar, tidak cukup hanya tahu, oh saya sudah tahu, saya sudah dengar itu dari pendeta ini, pendeta itu dan sebagainya. Ya, tidak sekedar memperhatikan, tetapi menuruti. Barulah orang itu disebut berbahagia. Tidak cukup yang 3 tadi. Ya. Ada orang bilang begini, saya tidak bisa melakukan ini. Ini teologia. Saya teologia lain. Tidak bisa saya melakukan ini. Saya bilang begini, kalau perintah-perintah yang ada di dalam Alkitab ini tidak bisa kita lakukan. Kalau segala perintah di dalam Alkitab ini Tuhan lihat tidak bisa saya melakukannya ini dengan kekuatan kebisaan saya sendiri, maka saya yakin ayat ini tidak perlu ditulis. Betul? Ditulis berarti menambah hukuman. Dan Allah bukan Allah yang suka menghukum. Allah itu Alfa dan Omega. Jadi bahasanya Allah adalah iman. Kalau aku sudah tulis, walaupun melalui perantara Yohanes, ya tetapi inspirasinya itu datang dari Roh Kudus. Ya, walaupun aku sudah menulis, tapi kalau kamu tidak percaya, kamu tidak bisa menuruti apa yang disebutkan di dalam kitab Wahyu ini. Semuanya. Jadi kita mesti berpikiran yang positif. Ya, yaitu saya bisa bersama Kristus. Bersama Tuhan saya tidak gagal. Ucapkan itu setiap hari. Ya. Dan hidup saudara nanti akan berubah. Pada jam tengah hari, jam sore hari, jam malam hari, iblis mau menembak saudara. Ya, mau mencobai, mau berusaha cari hole. Apa itu hole? Lubang, celah, biarpun kecil, sekalipun kecil. Kalau dia bisa masuk situ, dia bisa bikin ribut di situ, dia menang. Kita kalah sebab kita tidak menuruti apa yang tertulis di sini. Jadi saudara, apa saudara percaya bahwa saudara bisa menuruti? Percaya? Serius, percaya? Ada yang percaya.
Ini dibagi dua. Saya percaya karena apa? Karena bukan saya yang melakukan ini, tapi Roh Kudus. Amin. Jadi kalau saya orangnya kasar, sekarang bisa dilembutkan oleh Tuhan. Itu karena karya Allah, bukan karyanya Paulus. Jadi dia yang sombong. Dia terima semua kemuliaan untuk diri sendiri. Itu orang rakus, mestinya 1 daun pun tidak boleh diterima. Semua pujian kembali kepada Tuhan. Itulah kita bisa dipercaya. Tapi kalau tidak, kita tidak bisa dipercaya. Dan jangan mengharapkan perkara besar sebelum kita bertobat daripada kesombongan kita. Ya, jadi saudara, Alkitab ditulis untuk dituruti. Betul? Bukan untuk faham-fahaman, terus berdebat dan sebagainya. Tidak ada gunanya. Saudara tidak akan berubah karena saudara berdebat. Ya. Nah, itulah sebabnya penting perlunya Roh Kudus. Ketika Yesus mau disalib, Tuhan bilang, aku akan tinggalkan kamu, tapi jangan takut, Rohku akan diutus Bapa datang di antara kamu. Saudara, dan apa yang terjadi? Yang dilakukan Petrus bersama dengan Roh Kudus lebih dahsyat daripada Petrus sendiri. Ya, 3.000 jiwa bertobat, itu sesuatu yang luar biasa. Itu adalah karya Petrus. Itu bukan karya Petrus, tetapi karya Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah penolong. Penolong apa? Penolong dalam segala perkara. Segala perkara. Dia adalah guru kita. Saudara, kalau di fakultas-fakultas, mungkin mahasiswa-mahasiswa itu diajari sekarang bahasa Perancis, bahasa Inggris, ya sudah lama, bahasa Itali, bahasa Mandarin, dan sebagainya. Saya kira satu guru paling banter bisa berbicara 5 bahasa atau 10 bahasa. Bisa bahasa ini, bahasa Tarsan, bahasa apa semua. Tapi lebih dari 10 terbatas. Ya. Tapi Roh Kudus itu, dia guru dari lebih dari 100 bahasa. Pokoknya ada bahasa besar, bahasa suku, bahasa apapun. Roh Kudus bisa mengerti apa yang mereka ucapkan dalam hati. Ini luar biasa. Tidak ada guru di dunia ini yang bisa hafal lebih daripada 30 bahasa. Ya, saya kenal seorang pastor yang bisa berapa belas bahasa. Baru berapa belas. Roh Kudus berapa ratus, semua dia bisa. Karena Roh Kudus itu ditaruh di dalam roh kita. Komunikasi terjadi antara roh kita dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus memberi pengertian. Apa yang harus kita lakukan. Apa yang tidak harus kita lakukan. Jadi Yesus bilang, sangat penting dan sangat perlu aku, Yesus, naik ke surga. Kalau tidak, Roh Kudus tidak turun. Sebab itu aturannya begitu. Allah Tritunggal. Ya. Jadi Allah itu ada di mana-mana. Kalau sekarang Roh Kudus tidak boleh turun, gereja tidak akan berkembang. Tidak ada yang namanya 3.000 jiwa bertobat dan terima Yesus. Itu bukan karyanya Petrus, sekalipun Petrus yang khotbah. Tapi itu adalah karya dari siapa? Roh Kudus. Kalau kita tahu itu karya Roh Kudus, kita tidak berani sombong. Itu bukan hasil saya kok.
Saya paling-paling bahasa Madura atau bahasa Maripoko, ya bahasa Makassar. Lebih dari itu saya tidak terbatas. Tapi Roh Suci itu tidak terbatas. Sampai pun bahasa hati saudara nggak ngomong kepada orang lain, tapi hatinya penuh. Roh Kudus tahu bahasa hati. Yang Roh Kudus tidak tahu bahasa Tarsan, itu saja. Ya. Jadi hubungan kita dengan Roh Kudus itu penting. Di dalam doa. Ya, jadi saudara, perlunya Roh Kudus di dalam hidup kita itu sangat penting. Mari saya kembali Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dua-dua mengundang. Roh Kudus juga mengundang, pengantin perempuan Kristus juga mengundang. Betul? Ya, roh dan pengantin perempuan berkata, marilah. Maksudnya marilah, masuklah dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Terus? Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Ya, pada siapa yang mendengar. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Hendaklah dia katakan, marilah. Jadi dia sekarang jadi pengundangnya. Tadi dia diundang 17a. Roh Kudus ya berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengar undangan Roh Kudus itu, hendaklah ia berkata, marilah. Jadi pengundang. Kita mesti jadi pengundang. Jangan kita menikmati sendiri firman Tuhan, pengajaran Tuhan, tapi kita tidak mau mengundang orang lain untuk menerima berkat. Karena kita sudah diberikan keistimewaan. Boleh mengundang. Ya, ini keistimewaan. Hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Luar biasa. Nah, maukah saudara menjadi pengundang? Bukan pecundang, pengundang. Ya. Mumpung waktu masih ada. Tapi ada firasat di dalam hati saya. Sisa sedikit sekali. Sisa sedikit. Jadi kalau mulai sekarang kita tidak bersiap, anak Tuhan itu saya khawatir dia nanti tidak akan ikut terbang menyongsong kedatangan Tuhan. Sebab mempersiapkan pakaian, baju pengantin, diadem, sepatu, roknya, tasnya besar atau kecil atau setengah atau kayak korek api. Itu tidak makan waktu 1 bulan. Itu berbulan-bulan. Betul? Siapa di sini yang pernah kawin? Yang menikah. Angkat tangan. Nah, persiapannya pada waktu saudara mau menikah itu berapa bulan? Bajunya masih dipesan di Hong Kong, sabuknya di Makau, ya, sepatu dan sebagainya. Wah, dari seluruh dunia datang semua. Makan waktu atau tidak? Makan waktu. Bukan ada yang makan waktu dimakan. Ya, seperti orang makan nasi. Tapi makan waktu. Nah, bisa dalam tempo 1 menit, 1 jam, 1 hari selesai. Ya, kalau pria ya mandi pun tidak pakai sabun, tidak apa-apa. Kemudian sisir, disemprot dengan alkohol, sudah selesai. Hidungnya kok miring, dibetulkan. Tapi kalau pengantin perempuan itu makan waktu banyak. Apalagi zaman kuno dulu. Jam 3 pagi sudah mesti bangun untuk pengantin.
Dia apakan aja, pakai lulur, pakai wulur, pakai apa saja, semua. Sekarang lebih, tapi dalam arti rohani tetap. Makanya sekarang banyak orang tanya-tanya orang dunia. Katanya tahun 12 itu ada hari kiamat ya. Di mana kamu baca? Orang omong. Oh, kalau orang omong, bikin kamu frustrasi nanti. Tahun 12 ini harus engkau bertobat. Bertobat dulu, kalau tidak bisa masuk dalam pesta kawin anak domba. Mereka begitu gelisah, tidak damai. Tanya sana, tanya sini. Apa betul orang kafir tidak punya Alkitab? Alkitabnya kecil, tapi hatinya haus. Di sini katakan, barang siapa yang haus, ingin mengetahui. Sedangkan orang Kristen tidur-tiduran, enak-enakan, ngorok-ngorokan. Semua tidak ditanggapi. Orang Kristen lengah, lalai. Makanya Tuhan bilang, aku ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Siapa itu? Orang Israel, Palestina. Orang Israel menemukan, bukan orang Israel. Orang kafir tidak cari Tuhan, tapi menemukan Tuhan. Sedangkan orang Kristen cari Tuhan, tapi juga masih cari dosa. Makanya tidak ketemu-ketemu dengan Tuhan. Bisa mengerti, saudara? Mencari Tuhan, bertobat, berhalus, itu semua makan tempo, makan waktu. Saya tidak percaya orang itu temperamennya kasar. Ya, tidak bisa dikasih tahu. Kalau kasih tahu marah, meledak. Mempersiapkan orang ini, ya, dalam arti rohani, menambahkan perhiasan-perhiasan. Tidak dalam tempo satu malam. Kemarin dia masih bunuh orang, ini hari dia bertobat. Haleluya. Puji Tuhan. Perlu proses. Bisa mengerti? Beda dengan orang percaya, tidak perlu proses. Nah, jadi untuk apa Alkitab menulis bahwa hendaklah engkau menuruti kalau kita tidak bisa menurut. Kita mengaku memang saya tidak bisa Tuhan. Tapi jangan kemudian dilepaskan semuanya. Iblis yang senang. Saya tidak bisa. Tapi saya mau. Pasal ayat 17 Wahyu 22. Bagian B. Marilah. Dan barang siapa yang haus. Hendaklah ia datang. Nah, saudara haus atau tidak? Kalau sudah tidak haus, ya tidak terjadi apa-apa. Ya, jadi Tuhan tidak memberikan satu bejana, sudah tidak akan isi bejana itu dengan anggur yang paling enak selama yang di dalamnya yang kotor belum dikeluarkan. Maka yang baik itu nanti akan turut terusak oleh yang tidak baik. Ya, terus. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ya, barang siapa yang mau. Tidak dipaksa. Mau atau tidak. Kenapa tidak mau? Harga diri. Tidak mau ditegur oleh Tuhan. Harga diri. Tapi kalau kita mau, kita menjadi anak-anak Tuhan yang dicinta oleh Bapa surgawi. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi semua karya Allah itu perlu waktu. Jadi kita tidak bisa siap sedia hanya dalam tempo satu malam. Besok pagi jam 4 pagi mempelai pria sudah datang.
Tidak nututi, orang Jawa bilang. Tidak nututi, tidak sampai waktunya. Kekurangan waktu. Membuktikan buah itu perlu waktu. Betul? Tapi saudara bisa berubah. Katakan kiri kanan, aku tidak bisa berubah. Todong begini, aku bisa berubah. Lu jangan amin, omong. Aku bisa berubah. Sebab kalau Anda tidak ngomong aku bisa berubah dan aku tidak bisa berubah, Anda ini seperti genderuwo. Apa itu? Ya, tidak mungkin. Semua bisa kalau Roh Kudus menolong kepada kita. Saudara bisa berubah. Anak saudara bisa berubah. Hanya jangan cuma dielus-elus, kasih nasihat. PDKT, pendekatan. Kenapa ketawa? Ya, saya percaya manusia bisa berubah. Siapa yang percaya? Ya, lihat suami istri bertengkar rame di kamar. Tiba-tiba ada seorang pendeta masuk, pendetanya langsung sirap. Oh, selamat pagi, Om. Selamat pagi, Tanta. Karena ada princess dan prince. Ada hamba Tuhan. Berubah. Mulutnya yang tadinya begini. Sekarang naik. Jangan matanya yang naik begini. Bisa berubah. Walaupun aja berapa jam. Ya, apalagi kalau dikasih Roh Kudus di dalamnya. Apalagi kalau dia haus akan air hidup. Apalagi kalau dia sudah mendapat ucapan marilah. Sudah diundang resmi nih, marilah. Ya, itulah sebabnya mengapa 10 anak darah itu tidak bisa masuk. Karena waktunya sempit. Dan ini termasuk orang yang mempermainkan kasih karunia. Dan Tuhan tidak suka. Ya. Sekarang kita lanjut. Jangan sampai kita terlambat. Amin. Siapa yang mau terlambat? Angkat tangan. Siapa yang tidak mau terlambat? Angkat tangan, jangan ke bawah, ke atas. Puji Tuhan. Kalau terlambat, ini bahaya. 1 tetes air pun tidak diberikan kepada orang kaya. 1 tetes. Ada 7 permintaannya dia. Coba kita baca ya. Lukas 16. Ayat yang ke 24. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ya, pertama dikatakan kasihani. Yang diminta itu adalah kasihan, kasih karunia oleh orang miskin ini. Ada 7 permintaan. Kasihanilah aku, ayat 24. Diberi kasihan, kalau diberi dia dinaikkan keluar dari. Kalau diberi percuma orang yang bertekun di dalam Tuhan.
Dia tidak bertekun, dia diberi kasih karunia. Saya bertekun setengah mati, sembahyang sampai jengking, kepala di bawah, pantat di atas. Kok begini-begini saya? Nah, permintaannya dia kasihan. Tidak diberi, tidak dikabulkan. Yang kedua, ayat yang ke-24b. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Nah, menyejukkan lidahku. Suruh mencelupkan ujung jari. Ya, paling segini ujung jari. Ya, ke dalam air untuk menyejukkan lidahku. Habis dimasukkan air, tangannya Lazarus itu disuruh taruh air itu di lidahnya dia. Abraham bilang, oke, nanti saya dalam tempo 1 menit saya akan sampai. Tidak, anakku, kamu tidak bisa mendapat itu. Sudah sangat terlambat. Jangan sudah berpikir bahwa melakukan firman Tuhan itu sembarang waktu. Kalau sembarang waktu, ayat hari ini, jikalau engkau mendengarkan suaraku, jangan mengeraskan hati. Itu coret saja, tidak perlu hari ini khusus. Hari apa? Hari kemurahan. Ya, boleh saja segala waktu kita bisa datang kepada Dia, mendapatkan air seujung jari. Tapi di sini bukan karena Abraham itu kejam, tetapi orang yang tidak patut dikasihani adalah orang yang tidak memikirkan nasib yang akan datang. Yang kedua, ayat yang ke-25. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Segala yang baik dan segala yang buruk. Ya, apa salah punya segala yang baik? Salah? Pakai kacamata salah? Kalau enggak nanti jalannya gini. Enggak salah toh? Yang salah apa? Yang salah ego. Ya, dia tidak mau memberikan sedikit pun makanan itu untuk si miskin yang terluka-luka ini dan sebagainya. Kok tega? Ya, tega sekali. Terus? Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Sekarang dibalik. Lazarus mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Sangat, sudah menderita pakai sangat lagi. Hanya karena tidak mau membagi, menolong orang lain. Ini sangat penting. Ya, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia, tapi kalau jiwamu binasa. Nah, ayat 26, 27, yang keempat, permintaan yang keempat. Permintaan yang ketiga tadi, maafkan, menyejukkan lidahnya di dalam, tangannya di dalam lidahku, tidak diterima juga. Jadi ini permintaan yang nomor 3. Sekarang pertanyaan yang nomor 4, ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu. Nah, ini permintaan yang kelima. Terus? Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Nah, ini permintaan yang ke-6, bukan ke-5, maafkan. Minta suruh mereka ke rumahku. Orang yang sudah meninggal di Firdaus tidak tahu apa kejadian yang terjadi di bumi. Bumi ini begitu luas, kalau semua diberitahu kepada mereka, maka itu namanya bukan istirahat. Masih ada masalah-masalah bumi ditransfer ke sini,
Bagaimana caranya, kasihan ini orang. Kita dikatakan beristirahat, ya beristirahat. Bukan beristirahat, bukan. Beristirahat. Ya, terus? Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ya, saudara, permintaan ini pun tidak dikabulkan. Suruh mereka bangkit, pergi ke rumahku. Di situ masih ada 5 saudaraku yang sama jahatnya, DNA-nya sama. Supaya diinjili, supaya mau bertobat. Ini bukan cerita anak sekolah minggu. Ini bisa jadi sungguh-sungguh, saudara. Suruh mereka ke rumahku. Abraham bilang tidak bisa. Karena antara kamu dengan kami di sini ada satu jurang yang tidak bisa diseberangi. Berapa juta tahun pun dengan terbang tidak bisa sampai. Di sorga itu ada banyak tanda mujizat. Ya. Terus yang ke-5 sana. Betul? Ayat 28. Ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, Ya. supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, Ya. agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ya, sebab dia tahu karakter saudara-saudaranya kurang lebih sama dengan dia. Terus, Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. ya ada perjanjian lama, perjanjian baru belum ditulis, tapi perjanjian lama sudah ditulis. Zamannya Tuhan Yesus sudah ada, hukum Taurat 10, hukum semua ada. Ada pada mereka. Terus, Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. ya, ada pada mereka kesaksian Musa. Siapa itu kesaksian Musa? Kitab Kejadian kedua, apa? Keluaran, ketiga, Bilangan, Ulangan, Imamat. Itu sudah tercetak pada zaman itu. Tapi diabaikan, minta Injil yang baru. Tidak diberi juga oleh. Kalau dengan Injil yang baru itu kamu tidak bisa bertobat, maka Injil yang lama pun kamu tidak bisa bertobat. Coba tolong bacakan ayat yang ke-28 lagi sekali. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, Ya, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. ya. Sekarang yang ke-6 ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Ya, Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. ini yang keberapa? Kelima. Oke. Minta supaya saudara-saudaranya diperingatkan. Supaya jangan masuk di tempat sini sengsara. Bisa dikabulkan? Tidak bisa. Pada saudaramu itu ada 5 kitab Musa. Saya bilang kalau 5 itu dilakukan, dia masuk surga. Betul? Saya pernah bilang, jemaat Petra, ada kemurahan Tuhan, yaitu untuk belajar pengajaran. Dan saya bilang, kalau pengajaran di sini saja kita terima, sudah bisa kita jalani, itu syukur besar. Syukur di atas syukur. Perjanjian lama, perjanjian baru, bisa kita combine. Seharusnya kita bilang terima kasih sama Tuhan. Bukan kesana kemari cari yang baru. Cari baru, dapat baru, nanti dituntut yang baru. Betul?
Saya tidak nakut-nakuti. Cuma sekedar takut. Jangan-jangan saudara, jangan sampai mau disesatkan. Zaman akhir ini adalah zaman yang sangat gawat sekali. Nah, jadi berapa? 6 poin atau 7 poin? 7 poin. Nah, 7 pertanyaan dan 7 permintaan semua ditolak. Mari kita jangan meniru mereka. Apa saudara mau meniru mereka? Tidak ya? Mari kita sungguh-sungguh. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu khotbah jangan cuma, ya begini. Yang sungguh-sungguh. Yang khotbah tidak sungguh-sungguh, yang dikhotbahi ngantuk, cocok. Ya, hari-hari ini banyak masuk di televisi, masuk di koran, orang bertanya, apakah tahun 2012 ini sudah hari kiamat? Dan yang paling suwe itu, yang tanya itu orang Kristen. Punya gereja, punya Alkitab. Tanya sama orang kafir yang tidak punya Alkitab. Bikin malu atau tidak? Bukan malu, malu. Kita punya firman, ini tandanya kita tidak punya persekutuan dengan firman Tuhan. Jelas sekali, Matius, Markus, Lukas, di situ jelas sekali. Yesus sampai tempatnya di mana dia turun, ya, sampai mujizat-mujizat orang-orang mati bangkit, dan seterusnya. Yang dibangkitkan itu tahu semua. Saya melihat, saya perhatikan gelagatnya orang-orang itu seperti gelisah. Ya, gelisah. Tidak tenang, tidak ada damai sejahtera. Sepertinya mereka bilang, kami tidak tahu jalan keluarnya. Mereka tahu Alkitab, tapi mereka tidak percaya. Di antara mereka adalah orang-orang kulit putih yang merasa sudah tahu semua, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Saudara, kita mesti berhati-hati. Kalau orang dunia sibuk tanya sini, tanda-tandanya apa tentang gerhana bulan, gerhana matahari, apa ini mau kiamat, mereka gelisah. Di satu pihak, di pihak yang lain orang Kristen santai-santai saja. Acuh tak acuh, tidak peduli dengan bencana. Sehabis tsunami di Jepang, ya tidak kedengaran apa-apa lagi. Seperti tidak pernah terjadi sesuatu yang dahsyat. Mereka jalan terus, mereka bilang mereka akan mengejar ketinggalan kehancuran itu. Cetak uang lebih banyak lagi, banyak lebih untung lagi. Mereka cuma pikir jasmani. Satu waktu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasihan mereka. Sebab nanti mereka baru sadar kalau Engkau sudah datang. Dan itu waktu tidak ada waktu. Itu adalah waktu terlambat. Saudara. Mereka begitu gelisah, tidak tenang, tidak damai, tidak tahu solusinya bagaimana. Acuh, tidak peduli, walaupun ada bencana. Saudara, mari kita mau jadi orang Kristen yang peka. Jangan sedikit bilang, ini kebetulan. Tidak. Tidak ada satu kebetulan yang terjadi di Alkitab. Amin. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui
rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera Ya, dan bukan rancangan kecelakaan. Buat orang Yahudi, Tuhan punya rencana rancangan damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan. Saya perhatikan, rancangan Tuhan itu bisa jadi dua. Yang satu rencana celaka, yang kedua rencana damai sejahtera. Yang sungguh-sungguh orang Kristen masuk di rencana kemuliaan. Tapi yang tidak sungguh-sungguh masuk rencana celaka. Ada orang bilang, mengapa Tuhan kok mesti membentuk neraka ya untuk anak-anak kami yang nakal dan sebagainya. Tuhan bilang, saya tidak pernah membangun neraka. Neraka itu sebetulnya cuma digali saja. Tapi bagi orang-orang jahat, tampaknya makin banyak orang jahat daripada orang saleh. Maka tidak bisa dicampur, roh arwahnya disendirikan. Masuk akal juga. Jadi saudara, kita bisa juga gelisah. Kita bisa juga tidak tenang. Tapi kita tahu solusinya. Cepat ambil solusinya itu. Supaya sebelum apa-apa yang terjadi, Anda sudah siap. Ada orang bilang, saya mimpi Paulus, mimpi Paulus, mimpi Paulus. Mimpi apa? Makan kue. Saya mimpi sibuk saya. Ya memang kalau cara manusia saya tidak punya kekuatan. Tapi kekuatan yang Tuhan beri kepada saya sekarang sudah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Daripada setahun yang lalu. Ya, makin kuat. Nah, saya takut ditagih sama Tuhan. Aku cancel kematianmu supaya kamu mencapai garis akhir. Nah, garis akhirnya ini yang harus saya mesti tata lagi. Saya harus membuat yang baru lagi. Disiplin yang baru dan sebagainya. Tapi tidak apa. Rasul Paulus bilang, kalau memang dia masih dibutuhkan, dia siap untuk dibutuhkan. Rasul Paulus bisa hidup lebih dari 10 tahun setelah terjadi dia ditawan. Ya, kita kerjasama supaya kita. Nah, di sini rencana iblis, rencana Tuhan untuk membawa manusia masuk neraka. Saudara hati-hati, jangan sampai saudara masuk rencana celaka. Sudah siap? Kok tidak ada suara? Belum siap? Sudah siap? Ya. Nah, ada orang bilang begini, oh Tuhan, saya ini cuma cacing. Tuhan, saya ini cacing. Cacing Tuhan saya ini. Haleluya. Saya bilang ini orang menghina Tuhan. Masa pengikutnya Tuhan Yesus cacing-cacing semua? Saya tahu maksudnya mau merendahkan diri. Tapi tidak usah sebut-sebut cacing. Jangan ditiru ya. Saya bilang, jangan bicara cacing. Masa Yesus itu pengikutnya cacing-cacing. Saudara, memang luar biasa penyertaan Tuhan. Ketika orang Israel taat sama Tuhan, Tuhan lindungi. Tidak ada satu ekor singa atau beruang yang tangkap salah satu daripada domba. Semua pada menjauh.
itu pengaruh dari hadirat Tuhan. Tapi begitu mereka menyakiti hati Tuhan, mereka ambil perhiasan-perhiasannya yang dari orang Mesir, kemudian dipakai, dibuatkan anak lembu emas, kemudian disembah patungnya. Tuhan bilang, kamu minggir, mundur, kamu mundur. Saya akan hantam satu kali saja, dak, mati semua. Dan aku akan pilih Musa yang akan jadi bapak daripada bangsa-bangsa kebenaran. Musa bilang, oh Tuhan terima kasih, saya tidak berani Tuhan, saya tidak berani. Biarlah ini saja yang sudah jalan ini, Tuhan tolong dan Tuhan dengar. Saudara, Tuhan berkuasa untuk melakukan apa saja. Amin. Ya. Yang terakhir, selesai. Coba tolong ayat 11 lagi. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Mengenai kamu. Terus? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Siapa yang mau mendapat hari depan yang penuh harapan? Angkat tangan. Ada yang angkat tangan 2. Harganya juga 2 kali lipat lebih mahal. Harga potong. Ya, Tuhan begitu baik sekali. Mau masuk rencana damai sejahtera? Oke. Mau masuk rencana celaka? Oke. Tergantung saudara. Saudara mau yang mana? Bisa pilih kamar 777 atau 666. Ya. Puji Tuhan. Yang terakhir. Tadi saya bilang terakhir. Ayo kita baca Yeremia pasal 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya, terus? Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ya. Puji Tuhan. Terus tambah. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan. Ayat berapa itu? 15 ya. Beginilah firman Tuhan. Terus? Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sesungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini. Ini Yeremia atau Yesaya? Yeremia. Yeremia atau? Terus? Yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Ya. Sekian dulu. Jadi saudara, ada satu berkat yang Tuhan beri kepada kita. Saudara mau itu? Ada satu janji. Mau itu? Ini bukan lotre. Ini betul-betul terjadi. Pertama, hadiahnya saudara jadi kepala. Yang kedua, saudara hadiahnya adalah tetap naik. Dan yang ketiga, memberi pinjaman, tapi tidak pernah meminjam orang lain.
janji ini dari Tuhan berlaku sampai hari ini. Luar biasa. Dosamu, kata Tuhan, itu jauh dari aku. Sekalipun di bawah satu atap hidup. Kalau kita sudah dibasuh oleh darah Tuhan, tidak ada tuduhan-tuduhan lagi. Tuhan mengapa bersembunyi seperti seorang bapak main sembunyi petak umpet? Karena dosa manusia, Tuhan tidak menampilkan diri. Tapi manusia begitu bertobat, Tuhan membuka diri lagi kepadanya. Jadi bukan Tuhan lebih dulu menutup diri. Iblis lebih dulu membukakan hati daripada manusia. Jangan sampai hal ini terjadi. Dalam Yeremia 30 ayat 12, coba tolong bacakan. Pemulihan Yeremia 30 ayat 12. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu, semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Ayat berapa? 15 Om terakhir. Terus? Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Ini terjadi take over, ya. Jadi berubah. Semua kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak menanyakan engkau lagi. Betul? Saudara, ini saya punya pengalaman. Pada waktu saya sakit keras yang lalu, tidak ada satu kawan yang tanya saya, bagaimana Paulus dia itu masih hidup atau sudah mati? Tidak apa-apa. Daud juga pernah mengalami, Yesaya pernah mengalami. Kemudian saya satu waktu dengar salah satu teman saya operasi. Saya telepon 2 hari kemudian. Oh ya, tidak apa-apa, puji Tuhan, haleluya. Saya anggap itu tulus. Tapi ada harga yang mesti kita bayar. Kalau kita bertahan, kita sombong, kita bilang, saya kan yang senior. Kalau kamu tidak telepon duluan sama saya tidak mau telepon duluan. Saudara, itu cara-cara yang sudah keliru. Hati saya bersuka cita karena saya bisa melakukan itu oleh karena Roh Kudus yang bersama dengan saya. Amin. Nah, tidak disapa. Ya. Mereka tidak menanyakan engkau lagi, ayat 14. Ya. Ditanya, kamu masih sehat ya? Kapan mati? Tidak ada orang berani tanya sama saya kapan mati. Tapi pertanyaan yang lain-lain itu semua tahu. Ada satu yang mati tidak tahu. Karena umur manusia adalah umur yang ditentukan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, saya kira demikian firman Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita. Kita tidak mau menjadi ekor, kita mau jadi kepala. Kita tidak akan turun, bisnis turun, pelayanan turun.
tapi kita mau naik bersama Kristus dan kita akan memberi pinjaman, tapi tidak meminjam karena Allah beserta kita, karena hidup itu adalah hidup yang berkelimpahan. Nah, mari kita bangkit berdiri semua.